Pada pertemuan ke-6 mata kuliah struktur data dan pemrograman, kita akan bahas materi mengenai stack atau tumpukan. Nah, salah satu konsep yang sangat berguna di dalam ilmu komputer adalah satu bentuk struktur data nih, yang disebut dengan tumpukan atau stack, gitu ya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mencoba menggali mengapa tumpukan sangat berguna dan memainkan peranan penting dalam pemrograman dan bahasa pemrograman. Nah, kita lihat di sini definisi dari stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang seolah-olah terlihat seperti data yang tersusun secara menumpuk, ya, di mana ada data yang terletak di atas data yang lainnya, ya. Nah, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bisa melakukan, penambahan data ya atau penyisipan data dan mengambil atau menghapus data lewat ujung yang sama. Nah, itu biasanya kalau di dalam stack itu, dinamakan, top of stack gitu ya. Nah, untuk menjelaskan pengertian di atas, kita ambil contoh sebagai berikut ya. Misalkan, kita mempunyai 2 buah kotak yang kita tumpuk ya, sehingga kotak kita letakkan di atas kotak yang lain, kita kemudian, jika kemudian tumpukan, 2 buah kotak itu kita tambah dengan kotak ketiga, keempat, dan seterusnya, maka akan kita peroleh sebuah tumpukan yang berisi atau yang terdiri dari, N kotak, gitu ya. Nah, stack itu bersifat LIFO ya, last in, first out, berarti data yang masuk terakhir akan, keluar pertama, ya. Nah, bagaimana dengan operasi di dalam, stack ya, atau tumpukan? Ada beberapa operasi di dalam stack atau tumpukan, ya. Nah, kita lihat di situ adalah, fungsi, isFull ya. Jadi fungsi isFull itu adalah untuk mengecek apakah stack, sudah penuh ya, kemudian isEmpty mengecek apakah stack sudah kosong, kemudian push, menambah data pada stack, kemudian pop mengambil data pada stack, kemudian clear digunakan untuk mengosongkan stack, dan print untuk mencetak stack. Nah, kita lihat di sini kondisi single stack ya. Kondisi, stack ditentukan posisi atau isi top gitu ya. Jadi top itu adalah posisi di paling atas ya, posisi paling atas dari, stack atau tumpukan ya. Posisi paling atas dari, stack atau tumpukan. Nah, jika kita lihat, kondisi stack kosong, maka posisi topnya itu adalah top sama dengan -1, kalau penuh top sama dengan N, min 1, kemudian kalau kondisi stack-nya bisa diisi, top itu kurang dari, N kurang 1, ada isinya berarti top lebih dari, min 1 gitu ya. Nah, top ini adalah menandakan dia sebagai pointer penunjuk, posisi stack paling atas ya, posisi stack paling atas gitu ya. Nah, penggunaan stack itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau kita browsing ya, menggunakan web browser itu ada history pada web browser gitu ya. Kemudian undelog ya, pada text editor yang menggunakan undo ya, kalau Anda sering menggunakan undo itu kan berurutan ya. Mulai dari, kalau kita undo, sekali berarti undo-nya adalah undo yang paling terakhir gitu ya, atau undo yang paling atas biasanya yang dikerjakan. Kemudian pemrosesan struktur bersarang, ya, misalkan looping, rekursif, fungsi, dan lain-lain itu menggunakan stack gitu ya, di mana pengulangan yang luar dulu nanti yang, dikerjakan atau pengulangan teratas dulu yang dikerjakan. Kemudian algoritma backtracking juga itu di artificial intelligence itu, menggunakan, stack ya, atau tumpukan biasanya. Nah, kita lihat ilustrasi ya, bahwa stack itu adalah tumpukan ya. Misalkan, dari gambar di samping kita bisa mengatakan bahwa kotak B itu ada di atas kotak A dan ada di bawah kotak C ya. Nah, gambar di samping menunjukkan bahwa, dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas gitu ya. Nah, itu konsep stack ya. Jadi kalau kita mengambil,
barang, misalkan kita ambil C di sini, maka yang D ini harus kita ambil terlebih dahulu, gitu ya. Atau sebaliknya, ya, atau misalkan kita ambil barang B, maka barang atau kotak D kemudian kotak C itu harus diambil terlebih dahulu, gitu ya. Nah, berarti yang paling atasnya. Nah, posisi yang paling atas ini yang menandakan tadi top, gitu ya. Jadi top itu adalah posisi paling atas, gitu. Nah, gambar di bawah ini hanya menunjukkan dalam tumpukan hanya bisa menambah dan mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas atau top of stack, gitu ya, top of stack. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita ingin menambahkan data, ya, nah kita menggunakan di dalam stack itu adalah push, gitu ya. Jadi menambahkan data ke dalam tumpukan. Nah, ini adalah kita lakukan isi ya. Nah, berarti isinya itu adalah kita tambahkan data ya, sehingga nanti data itu terletak di awal itu adalah array-nya atau indeksnya di indeks ke satu yang diisi, gitu ya. Atau isi satu di indeks ke 0 ya. Nah, kemudian kita isi lagi secara bertumpuk seperti ini isi 2, kemudian isi 3, kemudian isi 4 dan isi 5. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana eh, stack bekerja ya kalau kita menambahkan data. Oke, jadi di dalam stack itu ada di dalam record ya. Nah, di dalam record atau structure ya, yang di dalamnya atributnya terdiri dari isi atau datanya dan bagian atas atau top ya, dia sebagai penunjuk gitu ya, sebagai penunjuk nanti untuk di mana alamat penyimpanannya gitu. Oke, kemudian di sini stack with array of structs ya, bahwa definisi stack dengan menggunakan suatu structs ya. Berarti stack menggunakan suatu structs ya atau menggunakan suatu struktur di dalamnya. Ya, kemudian kita mendefinisikan konstanta max stack untuk menyimpan maksimum berapa jumlah data ya yang ada di dalam stack tersebut. Maksimumnya berapa. Kemudian elemen strat stack adalah array data ya dan top untuk menandakan posisi data teratas ya. Nanti di dalam struktur stack itu ada dua atribut ya, atribut array datanya gitu ya. Berisi array nanti ya. Dan top dia sebagai penunjuk atau pointer nanti ya, penunjuk di mana posisi terakhir stack tersebut atau posisi teratas dalam stack itu terakhir itu teratas gitu ya di dalam stack tersebut gitu. Oke, kemudian nah ini kita buat variabel tumpuk sebagai implementasi dari strat stack ya. Jadi struktur stack itu ada namanya variabel tumpuk ya kalau dalam kasus ini. Kemudian kita lakukan deklarasi operasi-operasi atau fungsi di atas dengan membuat implementasinya. Oke, nah ini adalah contoh deklarasi untuk make stack ya. Nah, jadi di sini kita setting bahwa banyaknya stack ya maksimal adalah 10 gitu ya. Nah, kemudian ini adalah mendeklarasikan ya stack dalam sebuah struktur ya terdiri dari dua buah atribut, atribut top dan atribut data ya. Data, nah di sini data itu adalah sebuah array ya yang panjangnya adalah 10, panjangnya 10. Kemudian kita buat deklarasi variabel dari apa namanya dari struct ya. Nah, di sini adalah stack tumpuk. Nah, stack ini dari sini ya. Dari strukturnya. Nah, kemudian ini adalah inisialisasi stack ya. Pada mulanya isi top itu diisi dengan negatif 1 ya. Karena kalau top sama dengan negatif 1 artinya stack itu adalah kosong gitu ya. Nah, karena array itu dimulai dari 0 ya. Karena array itu dalam bahasa C itu dimulai dari 0, jadi kalau negatif 1 ya berarti masih kosong gitu ya. Kalau 0 ya berarti sudah terisi. Kemudian top. Top itu adalah variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas
data stack sekarang, gitu ya, elemen data teratas dalam stack sekarang. Kemudian top of stack akan selalu bergerak hingga mencapai max of stack yang menyebabkan stack penuh, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ilustrasinya, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita melakukan inisiasi stack, ya, digambarkan seperti gambar ini, ya, bahwa kita punya array atau stack sebanyak 10, ya, sebanyak 10, eh, eh, 0, 1 sampai 9 ini adalah indeksasinya, ya. Kemudian top negatif 1, ya. Nah, ini adalah menandakan bahwa stack itu masih kosong, gitu ya. Top sama dengan negatif 1. Kemudian ini adalah max stack-nya ada di 9 karena dimulai dari 0. Kemudian kita lakukan operasi push, ya. Ini adalah menambahkan elemen ke dalam stack S, di mana penambahan data dapat dilakukan jika stack itu belum penuh. Ya, kalau sudah penuh itu tidak bisa dilakukan penambahan. Ya, nah, kemudian stack dikatakan penuh jika posisi top sudah berada pada posisi N. Ya, jadi N itu adalah menandakan akhir dari indeks, ya, akhir dari indeks. Jadi kalau N itu sudah posisi pada N, ya, top itu sudah berada pada posisi N, berarti stack tersebut penuh, gitu ya. Nah, di sini pengecekannya if s.stop sama dengan N, maka stack itu adalah penuh, ya. Oke, kemudian ini adalah prosedurnya, ya, push XS, ya. Jadi X itu adalah datanya, ya, data yang akan dimasukkan S itu ke dalam stack, ya. S itu adalah stack-nya. Jadi data dimasukkan ke dalam stack. Nah, ini adalah prosedur, ya, algoritmanya bagaimana kita melakukan push, ya. Melakukan push. Yang pertama adalah kita harus mengecek, ya, apakah stack itu kosong, ya, atau stack itu sudah penuh, gitu ya. Nah, N itu adalah nilai akhir dari banyaknya data di sini, ya. Nah, jika top itu kurang dari N, nah ini N itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5. Nah, berarti kalau dari 0 ya ada 4 berarti, ya. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di sini top ini ada pada posisi negatif 1, ya. Kalau kosong itu top sama dengan negatif 1, gitu ya. Top sama dengan negatif 1 kalau kosong. Nah, maka di sini kondisi ini masih terpenuhi, ya, karena top ini masih di bawah, gitu ya. Masih kurang dari N, maka stack tersebut masih kosong, maka kita dapat melakukan pengisian, ya, pengisian stack, ya, atau menambahkan data pada stack. Nah, setelah dilakukan penyeleksian, maka langkah selanjutnya adalah topnya itu harus ditambah 1, ya. Topnya itu harus ditambah 1, ya. Nah, topnya harus ditambah 1. Nah, kemudian kalau sudah ditambah 1, ya, topnya, kemudian kita isikan datanya pada posisi top sekarang, gitu ya. Nah, misalkan di sini datanya, gitu ya. Nah, berarti topnya itu sama dengan 1, ya. Kemudian kita cek lagi untuk pengisian data kedua apakah topnya itu masih kurang dari N. Kalau masih kurang dari N, berarti kita lakukan penambahan untuk topnya dulu. Jadi sebelum diisikan datanya, kita tambahkan topnya dengan 1, ya. Kita tambahkan top dengan 1. Top tambah 1, baru kita isikan. Nah, seperti ini terus berulang, ya, sehingga ada pengecekan apakah stack-nya penuh atau tidak, gitu ya. Nah, pada posisi di atas ini top sama dengan 5, berarti stack ini sudah penuh dan tidak bisa diisi kembali, gitu. Nah, kemudian pop. Pop itu adalah menghapus elemen dari stack, ya. Jadi elemen yang dihapus adalah elemen terakhir yang masuk, gitu ya. Nah, sesuai dengan prinsipnya bahwa stack itu adalah default, last in first out.
Ini proses penghapusan dapat dilakukan jika stack tidak dalam keadaan kosong. Jadi harus ada isinya, ya. Maka di sini dicek ya algoritmanya atau kondisinya jika stop lebih besar dari 0 gitu ya. Lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka stack tidak kosong gitu ya. Jadi topnya itu lebih besar dari 0, maka stack itu tidak kosong. Nah, di mana setiap melakukan penghapusan, maka posisi yang paling atas itu akan berkurang satu gitu ya. Nah, ini akan berkurang satu. Kalau penambahan itu kan ditambah satu, satu, satu. Kalau untuk penghapusan berkurang satu topnya gitu ya. Jadi mulai dari atas dia hapus, dihapus, kurang, hapus, kurang gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ini prosedur popnya ya. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan ya, dilakukan pengecekan apakah topnya itu lebih besar dari 0, maka kalau lebih besar dari 0 akan dilakukan penghapusan di sini. Untuk mengambil data stack yang terletak paling atas, data yang ditujukan oleh top of stack ya, tampilkan terlebih dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses indeksnya sesuai dengan top of stack-nya. Baru dilakukan decrement ya, nilai top of stack sehingga jumlah elemen stack berkurang gitu ya. Nah, kita lihat di sini prosedurnya bahwa kita cek top yang paling atau di sini top ya, stopnya ya, atas itu tadi top ya. Nah, topnya itu lebih besar dari 0 ya, jika lebih besar dari 0 maka kita isikan atau kita tampilkan isi data paling atas gitu ya. Kita tampilkan data yang paling atas ya, karena top itu berada di posisi paling atas ya, berarti artinya eh, apa namanya pasti lebih besar dari 0 gitu ya, karena di sini indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah ditampilkan ya, kemudian dilakukan decrement. Jadi atas ini nanti sama dengan 5 decrement atau min 1 menjadi atasnya berkurang. Jadi di sini nanti gitu ya posisinya berkurang. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisinya sekarang ada di sini ya. Ada di atas 4 ya atau top sama dengan 4 gitu ya. Oke, kemudian ya setelah dilakukan pengurangan seperti ini ya. Kemudian dilakukan pengurangan lagi dengan apa namanya dengan eh, kondisi yang sama ya, dia akan lakukan pengurangan terus baca dulu kemudian di decrement topnya atau atasnya sehingga berkurang satu poin gitu ya sampai habis. Kemudian is full. Ini adalah untuk mengecek stack sudah penuh dengan membaca top of stack jika sudah sama dengan max stack negatif 1 maka full. Jika belum atau masih lebih kecil dari max stack maka belum full gitu ya. Jadi max stack-nya itu diisi berapa? 10 ya. Nah, diisi 10. Berarti ada 10 data. Nah, kalau di dalam array itu atau indeksasi itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai 9 berarti ya. Mulai dari 9. 0 sampai 9. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ilustrasi stack pada kondisi full gitu ya. Nah, di sini topnya itu sama dengan apa namanya max stack ya, max stack negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena di awal max stack-nya itu kita setting berapa tadi 10 ya. Kita setting 10 ya. Kita setting 10 sedangkan di dalam indeksasi itu dimulai dari 0. Makanya kalau kita lihat di sini max stack-nya 10 dikurangi 1 ya sama dengan 9 gitu ya. Nah, ini adalah kondisi full. Maka ketika dilakukan apa namanya pengecekan ya dalam fungsi atau prosedur is full, fungsi is full, maka di sini akan dicek apakah tumpuk top atau stack di dalam posisi top itu sama dengan
max stack sama dengan 1 ya, topnya ini sama dengan di dalam max stack-nya. Kalau sama ya berarti dia mengembalikan nilai 1. Kalau 1 ya berarti penuh, true gitu. Oke, kemudian fungsi isEmpty ini adalah untuk memeriksa apakah data stack masih kosong ya dengan cara memeriksa top of stack-nya ya. Top of stack-nya jika masih negatif 1 maka berarti data stack-nya masih kosong gitu ya. Jadi ingat bahwa top of stack posisinya negatif 1 itu adalah datanya masih kosong. Kemudian data yang diinputkan selalu menjadi elemen teratas stack yang ditunjuk oleh top of stack ya. Nah, tentu di situ bahwa top of stack itu akan menunjukkan data teratas pada sebuah stack. Nah, jika data belum penuh ya, maka kita dapat melakukan tambah satu increment nilai top of stack ya. Lebih dahulu setiap kali ada penambahan ke dalam array data stack. Nah, jadi ingat bahwa kalau kita melakukan penambahan data, kita harus increment dulu top of stack-nya baru diinputkan datanya ya. Nah, kemudian isikan data baru ke stack berdasarkan indeks top of stack yang telah diincrement sebelumnya. Nah, kemudian jika tidak, ya berarti outputkan stack-nya penuh. Nah, ini analoginya ya. Nah, jadi nanti kita lakukan apa namanya penginputan ya. Jadi misalkan radio hendak dimasukkan ya. Nah, top of stack-nya ada di sini. Mula-mula top of stack-nya ada di posisi 3 ya. Jadi sebelum kita lakukan input atau sisipkan atau menambahkan data radio ke dalam stack tersebut, maka harus kita tambahkan dulu posisinya. Harus kita increment dulu posisinya, top of stack-nya tambahkan 1 berarti sudah ada di posisi 4. Kalau sudah ada di posisi 4, baru radio ini bisa masuk ya. Nah, fungsi print. Nah, ini adalah untuk menampilkan semua elemen-elemen dari data stack. Nah, dengan cara melooping ya setiap atau melakukan penelusuran ya, looping itu dia melakukan penelusuran semua nilai array sesuai dengan secara terbalik ya, sesuai terbalik. Nah, karena kita harus mengakses dari indeks array tertinggi terlebih dahulu baru ke indeks yang lebih kecil. Jadi kita telusuri berdasarkan top of stack-nya ada di posisi paling atas. Sehingga dia lakukan apa pengulangan menurun sampai ke bawah indeksasinya gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita ingin menampilkan atau mencetak ya ke layar elemen dari stack, maka kita harus lakukan penelusuran dengan menggunakan looping ya. Nah, kita lihat di sini topnya ada di posisi mana. Tentunya top itu ada di dalam posisi teratas. Maka ketika kita akan melakukan pencetakan data dari stack tersebut, itu mulai dari top yang paling tertinggi atau top terakhir atau data teratas dalam sebuah array gitu ya. Nah, nanti top ini akan berkurang 1 ya. Dia akan looping berkurang 1. Nah, sehingga nanti topnya ini akan ada di bawahnya gitu ya. Maka di dalam pengulangannya, nah di sini dia menggunakan decrement gitu ya untuk topnya. Kemudian fungsi pick ini digunakan untuk melihat top of stack, artinya data yang sedang pada posisi teratas. Nah, itu data mana, gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan fungsi pick ya. Nah, dia mengembalikan sebuah nilai data pada posisi teratas. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.